Saya mulai untuk yang mulai siap haji dulu ya. Bagi Anda dimanapun berada, termasuk Anda yang sudah bersiap untuk menunaikan pemberangkatan dekat-dekat ini, dan teman-teman sekalian yang hadir di sini, perhatikan baik-baik ya. Nah, takwa ini nanti bukan sekedar menjadi bekal untuk berangkat, tapi lebih diarahkan kepada persiapan untuk memiliki program ini saat dibawa menunaikan ibadah haji. Jadi kalau Anda sudah terbiasa sebelum berangkat memaksimalkan ini, nanti nyampe sana di kebiasaan. Dan kebiasaan ini sebelum Anda kemudian berangkat, kalau bisa Anda programkan dulu. Kan cukup panjang masanya. Yang ONH Plus 20 hari, yang reguler itu sampai 40 hari. Masa iya sih 40 hari cuman bengong di sana? Tapi kalau Anda sudah terbiasa dengan yang ini, Anda bikin program ibadah ritual kaitan dengan takwa. Apa saja itu? Salat, Masya Allah, siapkan. Turunkan salat apa saja. Selain salat fardu, ada salat yang sunnah. Salat sunnahnya Anda rinci dulu. Ini yang rawatib, ini yang syuruk, ini yang duha, ini yang tahajud. Allahu Akbar. Mumpung di dua tempat di tanah suci yang pahalanya beda dengan tanah biasa. Teman-teman, di Masjidil Haram berapa pahalanya? Sekali salat 100.000. Lihat baik-baik, 100.000. Artinya sekali sholat di masjid ini itu nilainya sama dengan 100.000 kali sholat di tempat lain. Kalau Anda terbiasa tahajud misalnya, tiba-tiba sampai sana menunggu waktu wukuf, Anda pergi ke Masjidil Haram, sholat di sana, rakaat pertama Allahu Akbar, 1 rakaat ditunaikan, itu sama dengan 100.000 nilainya di tempat lain. Anda ikut sholat subuhnya, sekali sholat subuh sama dengan 100.000 kali sholat subuh di tempat lain. Kalau Anda tidak terbiasa menunaikannya sebelum berangkat dan tidak memiliki kebiasaan seperti ini, maka rugi Anda. Tidak ada bedanya di Masjidil Haram atau orang yang sudah sampai Mekah, tidak ada bedanya dengan yang sholat di Al-Ihsan. Itu jauh-jauh ke sana, jual tanah, jual kebun, macam-macam, sholatnya di hotel, sholat di mall, nggak ada bedanya dengan kami yang sholat di sini. Maka dari itu, mumpung masih ada keadaannya, belum tentu setiap tahun bisa haji. Nah, munculkan dulu bekalnya, semangatnya, kuatkan. Ya. Anda yang ke Madinah duluan, wah, dapat keutamaan. Bukankah di Masjid Nabi pahalanya berapa? 1.000. Luar biasa. Sekali sholat nilainya beda dengan di sini. Rugi Anda. Apa setiap waktu bisa sholat di Masjid Nabawi? Belum tentu. Ya, karena itu, ini bagian yang pertama, bikin program. Pertama sholatnya, saya beri contoh. Yang kedua, mohon maaf, Quran, interaksi dengan Quran. Ya, 40 hari. Bisa, selama 40 hari di sana saya ingin minimal menghatamkan Al-Quran. Menjelang wukuf, targetkan. Kapan berangkat? Di pesawat saya baca sebagian. Turun kemudian persiapan. Di bis sempat istirahat. Begitu masuk maktab siap-siap umrah dulu. Pasca umrah saya mulai lagi. Sekian juz, sekian juz, sekian juz. Target terakhir, pulang ke tanah air, khatam 30 juz. Diwafat, kalaupun Anda wafat dalam proses menunaikan itu, Anda sedang wafat dalam proses untuk berinteraksi dengan Al-Quran dan disebutlah sebagai ahli Quran. Ketika Anda masuk menjadi ahli Quran, paling minimal Anda mendapatkan kalimat Nabi SAW, Masya Allah, ya'ti syafi'an li ashabihi. Orang-orang yang ahli Quran itu, maka Qurannya akan datang di hari kiamat memberikan syafaat kepada dirinya. Itu udah pilihan. Kalau Anda sudah merasakan lancar bacaannya, masuk pada kategori yang kedua. Saya ingin memahami isinya. Pahami isinya, bawa mushaf. Ayo bawa. Yang ada tafsirnya, ya, yang ada misalnya maknanya. Sampai di pesawat, orang lain tidur, Anda buka itu, lihat lagi, pelajari lagi, pahami. Ya, kalau perlu ayat-ayat haji, Al-Baqarah 196 sampai dengan 203. Anda buka lagi misalnya yang di surat Al-Hajj, Anda buka lagi yang di surat lainnya, kumpulkan jadi satu, lihat, pelajari, pahami ayatnya, dalami maknanya, kumpulkan. Dan begitu Anda menunaikannya, Anda sudah bersama ayatnya. Jadi begitu Anda mau melempar jumrah, Masya Allah, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, ayatnya melekat pada diri Anda. Begitu Anda mau tawaf, kalimat-kalimat ayatnya muncul di benak Anda. Begitu Anda wukuf di Arafah, ayatnya sudah menyatu dengan Anda. Karena sebelum Anda tunaikan, Anda sudah menggali dan memahami isinya. Paham sampai sini? Tayyib. Atau Anda bisa bikin yang ketiga. Saya selama haji akan menghafalkan 1 juz Al-Quran. Bisa. Hafalkan.
Dan ketika Anda kemudian dalam keadaan wukuf di Arafah itu, setelah berdoa, memohon ampunan, kemudian Anda bacakan Quran yang telah Anda hafalkan itu. Bacakan. Di akhir Anda tutup, ya Allah, sebelum saya berangkat ke sini, hamba-hambamu yang lain telah menyiapkan banyak bekal untuk berdoa, bermohon dan sebagainya. Dan saya bermohon, ya Allah, dengan Quran yang telah saya hafalkan, dengan bekal yang telah saya siapkan, mohon ya Allah, jadikan keluarga saya keluarga ahli Al-Quran. Ya Allah, jadikan anak saya penghafal Quran. Ya Allah, jadikan cucu saya mendapatkan mahkota Quran. Ya Allah, saya mohon kepadamu, kalau itu sudah saya siapkan sampai datang ke Arafah di tempat yang paling mustajab, belum engkau kabulkan juga, maka mohon berikan isyarat kepada saya. Dengan cara apa lagi saya mesti bermohon kepadamu? Karena itu orang-orang yang punya rencana seperti ini, itu aktivitasnya cenderung lebih tertata ketika dia sampai di dua kota suci itu. Dan gak ada yang terabaikan, tidak ada yang kosong, semuanya ada, terisi penuh. Ini ada kajian di Madinah, dia ikut. Kajian Masjidil Haram, dia ikut. Tidak ada waktunya, dia siapkan dengan agenda yang telah dia kumpulkan sebelumnya. Paham? Baik.